Dan untuk membahasnya lebih lanjut, kita sudah bergabung dengan Kasih Humas Polres Blitar, Ibtu Samsul Anwar. Selamat sore, Pak Anwar. Selamat sore, Mbak. Ya, Pak Anwar, sebenarnya bagaimana kronologi penemuan dua jasad wanita ini, Pak? Ya, kronologisnya pada saat itu ada warga yang lewat depan rumah itu terus mencium bau busuk. Akhirnya curiga lapor ke Pak RT. Lapor Pak RT karena rumah tersebut masih dalam keadaan terkunci. Akhirnya pakai tangga naik. Nah, pada saat naik itu akhirnya kelihatan ada korban atau jenazah yang yang kelihatan dari dinding tembok tersebut. Oke, Nah, setelah melihat itu, kemudian Pak RT sama warga itu melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi. Oke, baik. Lalu apakah ada luka yang ditemukan pada tubuh korban, kedua korban saat ditemukan ini? Ada luka-lukanya di kepala dan badannya. Oke, berarti artinya ada dugaan penganiayaan dulu atau seperti apa, Pak? Iya, betul. Sementara itu dugaan ada penganiayaan karena saat ini sedang dilaksanakan otopsi oleh dokter dari Rumah Sakit Bayangkara Kediri di Rumah Sakit Martiwaluyo. Ini sebelum informasinya dikatakan bahwa diduga kedua korban ini sudah 3 hari begitu ya Pak berada di lokasi yang kemudian dalam kondisi yang tertutup. Apakah memang tidak ada sanak keluarga begitu yang mencari kedua korban ini? Betul, dari keluarga lain tidak ada yang mencari dan tidak ada yang tahu. Jadi yang mengetahui pertama adalah warga sama Pak RT-nya itu. Oke, dari lokasi tempat bisnis ini adalah sebuah penampungan hewan anjing atau seperti apa Pak? Iya, rumah tersebut adalah tertutup dengan tembok yang tinggi dan pagarnya juga tertutup rapat. Jadi warga luar pun mau melihat atau menjenguk itu tidak bisa. Jadi bisanya kalau untuk memastikan bau itu pada saat itu dengan memanjat tembok dengan menggunakan tangga. Oke, sudah ada siapa saja Pak yang kemudian diperiksa oleh pihak kepolisian dalam kasus ini? Nah, sampai saat ini sudah saksi-saksi kurang lebih 5 orang saat ini masih dalam pemeriksaan di ruang Satreskrim Polres Blitar Kota. Oke, apakah memang dari pengakuan para saksi-saksi ini tidak ada suara teriakan atau apa begitu sebelum ditemukannya kedua korban ini? Tidak ada karena rumahnya sangat tertutup dan orangnya juga tertutup, kurang dalam bergaul dengan lingkungan itu kurang. Oke, jadi memang lebih tertutup begitu ya sehingga tidak ada informasi. Kemudian apakah dalam olah TKP ini ditemukan fakta yang kemudian mengarah ke arah pembunuhan begitu Pak? Dugaan sementara seperti apa? Iya, dalam olah TKP ditemukan sebuah golok kurang lebih panjangnya 50 cm. Itu diduga kuat alat yang digunakan untuk menganiaya sehingga korban itu meninggal dunia. Oke. Apakah sudah ada bukti-bukti lain begitu Pak yang ditemukan oleh pihak kepolisian? Bukti-bukti lain yang ditemukan di TKP adalah DVR CCTV itu hilang diambil oleh pelaku. Kemudian pelaku mengambil barang milik korban berupa HP, 4 buah HP. Oke, baik. Tadi Bapak menjelaskan bahwa ada ditemukan golok yang diduga sebagai alat yang digunakan untuk menyerang atau menganiaya korban. Lantas informasinya juga terakhir kondisi rumah tersebut dalam kondisi yang dikunci begitu. Berarti artinya apakah ini rumahnya dikunci oleh pelaku atau seperti apa Pak? Bagaimana cara pelaku ini keluar dari lokasi? Nah, rumah itu memang dikunci oleh korban yang bernama Ragil Soekarno Utomo alias Sinyo itu. Sama asistennya yang bernama Luciani Santoso itu dikunci biar warga luar itu tidak bisa melihat dan pelaku ini tidak bisa keluar dari rumah tersebut. Oke, lantas bagaimana cara pelaku ini keluar dari lokasi, Pak? Akhirnya pelaku itu setelah melakukan penganiayaan dan yang menyebabkan meninggal itu pelaku lari dengan cara memanjat dinding tembok pagar rumahnya itu.
Oke, jadi memanjat dinding tembok dan juga mengambil CCTV begitu ya Pak, sehingga tidak ada bukti ataupun CCTV yang bisa dilihat oleh pihak kepolisian. Lantas sudah ada informasi atau dugaan identitas dari pelaku ini Pak? Betul, identitas pelaku ini adalah ya juga karyawannya dari Ragil Soekarno Utomo alias Sinyo yang pelaku ini bernama AF, inisialnya AF, umur 21 tahun. Itu karyawan, tadi Bapak sebutkan siapa Pak? AF. Ya itu apakah mantan karyawan dari korban atau seperti apa hubungannya dengan korban? Hubungannya dengan korban dia karyawannya. Karyawannya yang kurang lebih bekerja masih 1 atau 2 mingguan. Oke, sudah ditemukan lokasinya kah untuk terduga pelaku ini atau seperti apa? Sudah. Oke. Sudah. Jadi artinya pelaku sudah diamankan oleh pihak kepolisian begitu Pak? Sudah tadi pagi jam 3 pagi kita amankan di rumahnya pelaku di Desa Badal, Kecamatan Ngadiluih, Kediri. Oke, apa dugaan sementara motif pelaku ini membunuh dan juga menganiaya korban dan kedua korban ini? Motifnya adalah pelaku ini kecewa dengan yang namanya Ragil Soekarno Utomo alias Sinyo atau pemilik rumah tersebut. Karena dia kerja tidak sesuai dengan gaji yang ditawarkan. Nah, pertama ditawari gaji 3 juta, ternyata gajinya yang dikasih cuma 3 juta. 1 juta. Uang 1 juta pun itu juga belum dikasihkan. Oke, terakhir Pak, apa ancaman hukuman yang kemudian akan diberikan pihak kepolisian kepada pelaku ini? Ya, ancaman hukumannya sesuai pasal 338, mungkin nanti bisa ditambahkan 340, hukuman maksimalnya bisa 15 sampai 20 tahun penjara. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Anwar, Kasih-Humas Polres Blitar atas update dan juga informasinya dan sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Salam sehat selalu Bapak.